Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayani, NIM D1A1181068, Agribisnis kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menguji analisis korelasi parsial menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita melangkah pada bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui uji korelasi ini disebut juga dengan analisis korelasi Pearson dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Nah, penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antar kedua variabel X maupun variabel B, variabel X maupun variabel Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Ada beberapa persyaratan dalam menguji korelasi parsial dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala, rasio ataupun interval. Kemudian yang kedua, karena kita menguji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Pada kesempatan kali ini kita langsung pada contoh untuk menguji korelasi parsial. Nah, teman-teman silakan membuat data pada aplikasi SPSS. Pada tabel ini itu ditunjukkan seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ, IPK terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, di sini motivasi tersebut sebagai variabel kontrol. Maka data-data yang dikumpulkan itu berasal dari responden, yaitu sebanyak 12. Kemudian kita di sini melihat ada data IQ, IPK dan juga motivasi kontrol. Selanjutnya, teman-teman membuka aplikasi SPSS untuk menguji korelasi parsial ini. Kemudian pada name kita menuliskan IQ. Kemudian kita enter. Nah, di kolom kedua kita menuliskan IPK. Kita enter juga. Kemudian yang ketiga, kita menuliskan motivasi. Kita enter. Nah, pada kolom ini desimalnya masih 2. Kemudian di desimal ini kita menuliskan semua angka 0. Kemudian di label kita menuliskan juga IQ. Kita enter. Kemudian IPK. Kita enter. Kemudian motivasi. Jika sudah, di sini teman-teman melihat measure itu masih unknown. Kemudian kita mengubah pada scale. Nah, selanjutnya teman-teman masuk pada data view. Maka tampilan data view akan berubah secara otomatis. Kemudian kita masuk pada aplikasi Excel untuk mengambil data yang telah kita masukkan. Kita copy dan kita masukkan pada aplikasi SPSS. Nah, jika sudah ada output seperti ini, kemudian kita mengklik menu analisis, kemudian kita juga mengklik correlate, memilih menu correlate parsial. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini, kemudian kita pindahkan ke variables dengan mengklik tanda panah tersebut. Lakukan hal yang sama pada IPK dan juga. Baik, jika variablesnya ini sudah kita pindahkan IQ dan juga IPK, kemudian untuk motivasi kita masukkan di controlling. Kemudian kita memilih test of significance to target, kemudian display actual significant level, kemudian kita mengklik options. Nah, option di sini kita memilih means and standard deviation
dan zero order correlation. Kemudian di missing values kita memilih exclude cases pairwise. Kemudian kita continue dan kita memilih OK. Nah, ini merupakan output dari SPSS, di mana di sini teman-teman dapat melihat deskriptif statistik dan juga correlation. Nah, deskriptif statistik di sini mencakup mean, standard deviation, dan jumlah responden yang kita gunakan. Kemudian, di control variables itu mencakup non dan juga motivasi, di mana di sini kita melihat correlation antara IQ dan juga IPK itu sebesar 0,371. Kemudian untuk IPK dengan correlation 1,00, kemudian motivasi correlation dengan 0,341. Kemudian di sini dapat kita simpulkan berdasarkan pembahasan yang ada tentang uji korelasi ini, kita dapat ketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antar variabel IQ dan juga variabel IPK. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IQ bukanlah satu-satunya variabel yang menunjukkan nilai IPK mahasiswa, karena ada variabel lain yang juga berhubungan dengan nilai IPK, yaitu variabel motivasi berprestasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada pengujian korelasi ini menggunakan SPSS. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahumma fiqil aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.